Faham saja juga belum cukup. Kita tahu wakaf itu baik dan seterusnya, tapi juga belum berwakaf. Jadi intinya itu semua orang bisa berwakaf apa saja ya, Prof? Semua orang bisa berwakaf. Dan berapapun ya. Berapapun. Wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Nah, berwakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Ini penting. Ya, dari mana mau beli tanah 1 meter? Tidak ada yang jual. Tapi dengan wakaf melalui uang, oke, ini ada tanah, tapi wakafnya melalui uang inilah dikonversi jadi ekuivalen 1 meter, ekuivalen 2 meter, ekuivalen 10 meter. Taruhlah terus menerus gerakan pemahaman urusan wakaf ini kepada anak-anak muda. Karena kalau yang muda-muda ini sudah berwakaf, insya Allah itu pertanda kemajuan akan didapat. Membangun lifestyle, wakaf sebagai lifestyle, saya kira itu mengajak investasi besar-besaran yang berorientasi masa depan. Bukan sekedar kesejahteraan yang kekinian, tetapi kesejahteraan setelah nanti, akhir dari perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf? Kita ketemu lagi dalam Zona Wakaf. Dan kali ini kita akan berbicara, ya tentu saja seputar dunia wakaf dan perwakafan di Indonesia, di tanah air. Dengan seorang narasumber, seorang tokoh yang tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh penting yang juga sangat berperan dalam menghidupkan dunia perwakafan di Indonesia. Beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh. Pak Nuh ini sebagai Ketua BWI dari 2 periode, dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dilanjutkan 2021 sampai dengan 2024. Juga mantan Ketua Dewan Pers, ya Pak Nuh ya. Yeah. Ketua Dewan Pers itu para wartawan pasti kenal lah beliau ini, tokoh pers tanah air. Dan yang terakhir di Nahdlatul Ulama di PBNU, beliau menjabat sebagai Khatib Am Syuriah, Khatib Am dari Syuriah PBNU. Begitu Pak Nuh ya? Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Singkatnya itu. Singkatnya. Dan banyak yang lainnya. Yang lainnya ya kita tahu lah sahabat wakaf ya. Beliau adalah menteri, waktu itu masih Mendikbud ya. Kominfo, Mendikbud, dan banyak lagi yang lainnya. Baik. Jadi karena wakaf itu keren, maka kita diskusi bincang-bincang soal wakaf, Pak Nuh. Ya. Mohon dijelaskan Profesor Muhammad Nuh, kira-kira apa sih ini pentingnya wakaf bagi kehidupan perekonomian di tanah air ini? Mas Wahyu yang saya muliakan, sahabat lama yang alhamdulillah akhir-akhir ini kita sangat berinteraksi lebih dekat lagi. Iya, terima kasih. Tentu kalau kita berbicara wakaf, maka paling tidak kita pasti berbicara tentang kesejahteraan. Kalau kita berbicara wakaf, pasti terkait dengan masa depan. Kalau kita berbicara wakaf, pasti terkait dengan dignity, kemartabatan. Oleh karena itu, pertanyaan dasarnya, karena strategisnya nilai wakaf itu sekarang gimana caranya membumikan nilai wakaf yang sudah teruji dan terbukti di zaman Rasulullah SAW ke zaman sekarang ini. Sehingga nilai dari wakaf tidak boleh berubah. Tetapi approach, how to, itu senantiasa dinamis, menyesuaikan keadaan di zaman sekarang. Sehingga saya sangat mengapresiasi tagline yang dikembangkan oleh Mas Wahyu, oleh teman-teman BWI, bahwa wakaf itu keren. Wakaf itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Karena memang kalau wakaf itu sudah menjadi gaya hidup, lifestyle, maka ujung-ujungnya tiada hari tanpa berwakaf, tiada saat tanpa berwakaf. Kalau itu sudah dilakukan, ya Allah, luar biasa. Keluar biasaan itulah yang saya tangkap
dari apa yang digagas Mas Wahyu dan teman-teman sekarang ini untuk terus membumikan, menggelorakan tentang perwakafan itu. Iya. Ya, Nah tapi popularitas wakaf ini sepertinya kalah ngetop dibandingkan zakat ya. Umat ini kayaknya lebih ya, tertanam, lebih paham atau lebih ingat tentang wakaf, tentang zakat daripada wakaf ya. ya. Ya Prof. Ya, oleh karena itu pekerjaan kita yang tidak kalah penting, meskipun ini itu mulai adanya sejak zaman Rasulullah dulu, tapi di dalam perjalanannya sempat top luar biasa di zaman perkhalifahan, terus habis itu hilang dan seterusnya, makanya menjadi kesempatan bagi kita. Jadi bukan menjadi beban, tapi justru menjadi kesempatan, peluang untuk berbuat baik, menggali kembali yang dulu sudah teruji dan terbukti itu. Melalui apa? Literasi yang tiada berhenti. Dan literasi yang paling bagus sekarang ini yang memanfaatkan kekuatan dari digital. The power of digital itu harus kita manfaatkan betul untuk melakukan sosialisasi, melakukan literasi, membentuk lifestyle wakaf sebagai ruhnya. Itu. Karena memang eranya era digital. Iya. Maka mau tidak mau ya approach digital menjadi keniscayaan, bukan choice, tapi imperatif, keharusan begitu. Tapi saya yakin mencermati apa yang disampaikan, yang digagas, apa yang diteruskan oleh teman-teman BWI dan teman-teman Forjukafi, teman-teman Nadir dan seterusnya, sekarang sudah mulai tampak. Saya selalu mengibaratkan apa bedanya adzan zuhur sama adzan subuh sama adzan maghrib. Apa bedanya? Cuman satu bedanya. As-sholatu khairum minan naum. Itu aja bedanya. Nah, wakaf itu subuh sekarang ini. Jadi adzannya adalah as-sholatu khairum minan naum. Ayo bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Bukan adzan asar, bukan adzan maghrib. Berbeda itu. Karena kita sempat tidur lama. Wah, menarik ini. Ya, sempat tidur lama. Iya. Oleh karena itu kita gunakan pendekatan seperti adzan subuh. Sama dengan adzan yang lain, cuman ada tambahan as-sholatu khairum minan naum. Nah, wakaf juga begitu. Sama dengan sedekah, sama dengan yang lain juga tumbuh, zakat pun juga demikian. Tetapi khusus untuk wakaf ini ada tambahan itu. Kebangkitan era baru dari perwakafan itu. Kalau ditarik Mas Wahyu, menarik sekali. Saya itu penasaran betul. Jadi ceritanya begini. Suatu saat saya itu sholat Jumat di Samarinda. Samarinda. Menjelang puasa. Pak khotibnya bilang begini. Para jamaah sekalian, kita semua pasti mati. Batin saya, inggih Pak Khotib. Leres Pak Khotib. Beliau nyampaikan lagi, kalau kita mati, tidak ada barang harta yang bisa kita bawa. Inggih Pak Khotib, leres Pak Khotib. Yang bisa kita bawa hanya 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladun shalihin yad'ulah. Saya terus mikir, ini menarik betul ini. Hadis Rasulullah ini. Beliau menyampaikan bukan sekedar sedekah, tapi ada atributnya. Atributnya sedekah yang jariyah. Bukan sekedar menyampaikan pentingnya ilmu, tetapi ilmu yang yuntafa'u bih, yang bisa memberikan kemanfaatan. Bukan sekedar waladun sholih, tetapi waladun sholih yad'ulah. Ada atribut jariyah, manfaat, yang mendoakan. Ini atributnya. Nah, itu kalau kita tarik sekarang ini, sedekah jariyah itu tidak ada yang bertentangan, yang beda pandangan bahwa wakaf itu sedekah jariyah. Jadi wakaf itu adalah sedekah jariyah. Wakaf itu sedekah jariyah itu bukan sedekah biasa. Iya. Tapi sedekah yang jariyah, yang mengalir terus menerus. Oleh karena itu pertanyaan berikut saya begini. Lah iya Pak Khotib, kalau kita itu tidak punya duit, gimana caranya mau sedekah jariyah?
Kalau kita tidak punya duit, gimana kita mau tidak pernah kuliah, tidak pernah bisa punya ilmu yang manfaat? Iya. Kalau kita tidak punya duit, tidak punya harta, terus gimana caranya kita punya anak yang soleh? Wong anak kita tidak pernah kita pondokkan, tidak pernah kita solahkan. Kalau begitu apa? Ya kita harus punya duit. Bukan duit untuk duit, tetapi duit tadi itu untuk sedekah jariah, untuk pengembangan keilmuan yang memiliki nilai kemanfaatan, dan untuk mendidik generasi yang soleh. Tidak hanya soleh, tetapi yang bisa mendoakan. Wakaf menjadi nilai inspirasinya. Disitulah Pak Wahyu, jangan bosan-bosan kita untuk menjadi penggerak dunia perwakafan. Karena gerakan kita itu menjadi gerakan yang jariah. Menjadi investasi kebaikan, deposito kebaikan, yang suatu saat karena kita punya deposito, kalau kita butuh suatu saat bisa kita cairin. Tapi kalau kita tidak punya deposito, tidak punya tabungan, suatu saat butuh, apa yang mau kita cairin? Utang jadinya kita, defisit kalau itu jadinya. Mereka itu membangun lifestyle. Wakaf sebagai lifestyle, saya kira itu mengajak investasi besar-besaran yang berorientasi masa depan. Bukan sekedar kesejahteraan yang kekinian, tetapi kesejahteraan setelah nanti, akhir dari perjalanan hidup kita. Wow. BWI top. Iya. BWI top. Iya. Itu. Iya. Nah, terkait dengan BWI, Profesor Nuh, dulu waktu Prof. Nuh menjadi ketua BWI 2 periode, itu sebenarnya apa misi yang paling Anda tekankan di situ? Sesuai tentu saja ada undang-undangnya kan? Ini apa yang paling menjadi goals waktu itu? Jadi begini, semua orang tahu tentang potensi. Potensi wakaf luar biasa, potensi zakat luar biasa. Yes. Iya. Tetapi persoalannya how to convert. Gimana caranya merubah potensi tadi itu jadi realitas. Maka dari situlah tentang pentingnya mengembangkan yang namanya narasi-narasi, pemahaman-pemahaman, literasi-literasi, sosialisasi, khususnya kepada anak-anak muda, para mahasiswa. Kenapa mahasiswa menjadi sasaran kita? Masa depan Indonesia yang pegang siapapun masa depan itu yang sekarang jadi mahasiswa. Iya. Sehingga kalau dia sejak mahasiswa itu sudah dikenalkan menjadi lifestyle-nya dia. Ya. Kalau toh sekarang mungkin wakafnya 5.000, 10.000, maka nanti setelah dia bekerja 50.000, 500.000. Bahkan lebih. Bisa lebih. Kalau sudah kaya lagi nanti berjutaan. Maka ini bagian dari investasi masa depan. Memang belum bisa dirasakan sekarang secara langsung keseluruhannya. Kita nanam 100 pohon, belum tentu 100-100-nya tumbuh. Tetapi ada 5-10 pohon yang tumbuh, alhamdulillah. Oleh karena itu kita sosialisasi, kita lakukan terus-menerus gerakan pemahaman urusan wakaf ini kepada anak-anak muda. Karena kalau yang muda-muda ini sudah berwakaf, insya Allah itu pertanda kemajuan akan didapat. Kalau yang tua berwakaf, alhamdulillah, karena dia sadar betul sebentar lagi saya. Iya. Ya kalau yang tua berwakaf kan sadar saya sebentar lagi. Tapi kalau yang muda berwakaf, ini baru beda. Iya. Beda. Kalau yang tadi yang tua berwakaf, alhamdulillah tetap kita syukurin. Mungkin jangka berwakafnya pendek. Karena life expectancy mereka pendek. Tapi kalau anak-anak yang muda ini berwakaf, life expectancy dia masih panjang. Sehingga dia bisa berinvestasi perwakafan itu masih lama sekali. Itu yang sekali lagi kenapa dulu gerakan wakaf itu kita dorong betul ke kampus-kampus. Karena kampus-kampus itu tempatnya manusia yang bermasa depan. Iya. Saya ingat ya program itu berjalan sampai sekarang dari sejak Pak Nuh ya. Alhamdulillah. WGTC namanya. Ya. Wakaf Go to Goes to Campus. Go ya to kan? campus, ya. Oh, iya.
Itu. Ini terakhir dibikin oleh BWI minggu lalu di pertengahan Desember Oke. kemarin di Universitas Hasanuddin di Makassar. Oh, di Makassar. Oke. Sebelumnya lagi di Brawijaya, Ya. keliling itu jadi. Pokoknya jangan berhenti. Kenalkan kepada adik-adik kita para mahasiswa karena sekali lagi life ekspektasi mereka jauh lebih panjang. Dialah yang akan memegang masa depan Indonesia, masa depan kita semua. Tadi Prof. No tadi menyebut berkali-kali ya investasi. Benar nggak? Wakaf itu identiknya itu investasi. Kalau dibandingkan dengan zakat, mungkin bisa dikasih ilustrasinya, Prof. Iya. Jadi begini, kalau zakat, begitu saya menerima harta zakat, maka harta zakat ini saya disperse, saya bagikan secara keseluruhan. Ini seperti orang belanja operasional. Oh, OPEX. OPEX. Oh, personal expenditure. Ya, operational expenditure habis itu. Spending semua. Spending habis, semuanya. Tetapi kalau wakaf kan tidak bisa kita bagikan. Iya. Wakaf itu yang boleh dibagikan adalah hasil dari induk perwakafan itu. Jaga pokoknya, bagikan hasilnya. Iya. Artinya apa? Ini capex. Capital expenditure. Capital expenditure. Iya. Ini capex, investasi. Maka dari situlah para nadhir tidak cukup memiliki kemampuan seperti amil. Tidak cukup. Amil itu kemampuannya collecting, distributing. Ya, collecting, distributing. Tapi kalau nadhir di samping collecting, tidak cukup dia distributing. Apa yang mau distribusikan? Tapi dia harus mendevelop hasil yang dikoleksinya itu sehingga mencapai sesuatu nilai tertentu produktifnya. Hasil dari produktifnya itulah yang bisa dibagikan. Oh, returnnya atau keuntungannya itu yang boleh dibagikan. Iya. Sehingga tanpa ada return, maka susah untuk dibagikan. Sehingga para nadhir itu salah satu syaratnya dia harus memiliki kemampuan entrepreneurial yang kokoh, mengkonversi aset menjadi aset plus yaitu hasil atau return dari aset itu. Jadi asetnya harus diproduktifkan. Diproduktifkan. Sehingga kalau ada jargon wakaf produktif itu redundant sebenarnya. Sebenarnya wakaf harus produktif kan? Wakaf harus produktif. Tidak ada wakaf tidak produktif. Kalau wakaf tidak produktif namanya wakaf. Oh. Mandek. Iya, mandek. Tapi ini wakaf yang harus terus berproduksi. Disitulah sekali lagi ini kesempatan bagus. Kesempatan bagus bagi kita para cerdik pandai, para cendekiawan, para aktivis untuk modal kita sudah punya. Aset tanah kan banyak, itu kan modal. Tetapi ternyata kemampuan kita untuk mengolah modal tadi itu ternyata terbatas. Sudah dikasih tanah, untuk mengolah tanah pun juga belum bisa. Itu menjadi tantangan kita sendiri, gimana membekali para nadhir, sudah dikasih modal tanah, coba tanah yang ada itu manfaatkan, kembangkan, sehingga bisa memiliki nilai produktif. Tapi Prof, setahu saya ada sekian ribu atau bahkan ratus ribu titik Tanah. aset wakaf atau harta benda wakaf berupa tanah biasanya. Itu banyak yang tidak produktif masih ya? Iya, banyak yang produktif. Itu kan simbol dari kita umat Islam, para nadhir ternyata belum mampu mengkonversi aset-aset wakaf yang luar biasa itu menjadi aset produktif. Sehingga harapan kedua, setelah kita melakukan literasi yang sangat masif, harapan kedua adalah menyiapkan para nadhir ini menjadi nadhir-nadhir yang profesional, dilengkapi dengan satu, yaitu kemampuan entrepreneurial yang luar biasa, daya inovasi yang luar biasa, kemampuan tata kelola yang luar biasa, dan yang tidak boleh ditawar adalah kejujuran. Oh, itu nilai yang paling mutlak itu ya. Mutlak. Nilai mutlak yang tidak boleh ditawar adalah kejujuran. Itu ya. Itu Integritas itu ya kan. Itu kalau itu bisa, BWI setiap tahun taruhlah bisa menyiapkan nadhir-nadhir, dan itu kan sudah ada. Iya. Roadmap
untuk menyiapkan nadir-nadir itu tinggal sekarang memperkuat, memperluas, memperbanyak dan membuktikan bahwa para nadir itu mampu menciptakan yang namanya wakaf produktif itu. Nah, Prof, ini mungkin perlu kita elaborate atau kasih penjelasan yang barangkali agak elementer juga ini pada sahabat-sahabat wakaf ya kan. Jadi bahwa wakaf itu selama ini kan diidentikan dengan pemberian berupa aset atau berwakaf berupa tanah untuk 3M ya kan? Ya. Untuk masjid, untuk madrasah, masjid, musola, madrasah dan makam kan gitu. Ya. Ini kan nggak salah ini tetap. Nggak salah kan? Nggak salah. Nggak ada yang salah di situ. Oke. Nggak ada yang salah. Ya. Karena kalau tidak ada makam nanti panjang di makamnya di mana? Nah ya itu. Kalau tidak ada madrasah nanti anak-anak sekolahnya di mana? Ya, padahal dengan tanah wakaf yang untuk madrasah tadi itu berarti orang yang sudah berkurang investasinya. Paling nggak tanahnya sudah ada. Tinggal bangunan dan yang lainnya. Oleh karena itu 3M tidak salah. Tetapi belum cukup. Nah, belum cukup. Nah, ini yang penting. Necessary but not wakaf. Sufficient. Iya. Penting, perlu tapi belum cukup. Not enough. Not enough. Oleh karena itu harus di-create lagi wakaf-wakaf yang non konvensional, seperti wakaf uang, wakaf jasa wakaf apa dan seterusnya. Dan itu teman-teman yang membidangi urusan syar'inya kan sudah mempelajari bahwa wakaf uang itu boleh, wakaf ini pun juga boleh. Ada lagi wakaf melalui uang ya kan? Atau wakaf melalui uang. Ya. Kan ada wakaf melalui uang, ada wakaf uang. Iya, Prof. Dua-duanya kan juga boleh itu. Ini bagian dari terobosan ya untuk mendiversifikasi aset wakaf yang tadinya hanya berupa tanah sebagai satu-satunya, sekarang ada ragam lagi. Nah, dengan keragaman itu, apalagi sekarang di dunia digital sangat ragam lagi, itu menjadikan wakaf itu atau orang berwakaf itu menjadi mudah. Menjadi mudah. Kalau dulu kita berwakaf, taruhlah belum ada wakaf melalui uang, kan tidak mungkin kita berwakaf tanah 1 meter. Dari mana mau beli tanah 1 meter? Tidak ada yang jual. Tapi dengan wakaf melalui uang, oke, ini ada tanah, tapi wakafnya melalui uang. Melalui uang inilah dikonversi jadi ekivalen 1 meter, ekivalen 2 meter, ekivalen 10 meter. Jadi nggak perlu diputar kalau wakaf melalui uang kan, langsung kepada nadir, konversi aset itu. Ya. Atau uangnya sendiri yang menjadi harta wakaf. Oke. Itulah terus dimasukkan dengan cash wakaf, link sukuk dan seterusnya. Ya. Itu. Sekarang ada deposito link wakaf. Ya. Cash wakaf link deposit ada lagi itu ya. Ya, cash wakaf link deposit. Macam-macam itu. Itu adalah bagian diversifikasi dari aset wakaf untuk memudahkan seseorang berwakaf. Itu. Jadi intinya itu semua orang bisa berwakaf apa saja ya, Prof? Semua orang bisa berwakaf. Dan berapapun ya. Berapapun. Wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Nah, berwakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Ini penting. Ya, berapapun wakaf itu. Dengan wakaf, kalau dulu wakaf tanah, kan tidak mungkin saya wakaf tanah 1/2 meter. Lah ya itu, nunggu dulu paling nggak 100 meter. 100 meter. Tapi dengan wakaf uang, Rp1.000 pun boleh. 100.000 pun juga boleh. Demikian dan seterusnya. Jadi ada flexibility. Ya, kalau flexibility ini bisa kita dapat dan ditambah dengan accountability bisa dipertanggungjawabkan, maka gerakan wakaf ini akan semakin cepat, akan melinding terus. Tetapi sekali lagi, itu hanya bisa kalau wakaf sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Nah, ini supaya betul-betul seluruh masyarakat di Indonesia, ya di tanah air kita ini tergerak hatinya sehingga menjadikan wakaf itu menjadi lifestyle. Kira-kira resepnya gimana, Prof?
Jadi gini, orang berwakaf itu bisa jadi ada tahapan-tahapan. Yang pertama dia tahu dulu. Oh. Makanya harus ada sosialisasi. Tahu saja juga belum cukup. Harus difahamkan. Iya. Maka ada literasi. Faham saja juga belum cukup. Kita tahu wakaf itu baik dan seterusnya. Tapi juga belum berwakaf. Ya. Oleh karena itu yang tidak kalah penting bagi penggerak wakaf. Karena kalau kita sudah action, itu ada satu tahapan lagi. Setelah tahu, faham, dia sadar. Fase sadar inilah mahalnya itu. Kalau fase sadar, itu hubungannya bukan dengan ini. Sadar itu hubungannya dengan ini. Dengan hati. Ya, bukan dengan ini. Ini rasional ini. Tapi kalau ini, kayak apapun, kalau sudah ini sudah tidak bisa dilawan lagi. Karena dari hati. Nah dari hati itulah. Maka saya ajak untuk kembali ke ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang bisa membolak-balikkan hati itu Allah. Sehingga para penggerak wakaf tidak cukup hanya sosialisasi, literasi, ceramah, diskusi. Oke, but not sufficient, belum cukup. Tapi malam hari dia harus sujud memohon kepada Allah, ya Allah, untuk melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulmu ya Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Dan sudah teruji tentang wakaf itu. Dan dibuktikan lagi oleh para sahabat-sahabat beliau ya Allah. Maka bukakanlah mata hati dari umat ini. Setelah dia tahu, faham, dan sadar, akhirnya dia melaksanakan wakaf itu. Semata-mata untuk ijba' Rasulmu ya Allah. Itu. Ya. Kita jarang berdoa itu. Nah itu. Kita hanya sosialisasi, diskusi, dan sebagainya. Ikhtiar lahiriah. Itu aja mainnya main di sini. Padahal Orang berwakaf itu bukan wilayah sini saja. Wilayah akal saja. Tapi ada ketergerakan hati. Ketergerakan hati itu kaitan hidayah. Hidayah itu kaitan dengan hati pula. Maka yang bisa membolak-balikkan ya Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah supaya dibolak-balikkan hati kita semua itu menuju ke arah perwakafan. Kenapa perlu ikhtiar seperti sampai sejauh itu? Ya. Karena memang penting ini wakaf ini. Karena wakaf itu bukan ibadah biasa. Ada ibadah, ada values yang luar biasa. Apa itu, Prof? Yaitu kenantian. Ya, semuanya kan putus kecuali 3 perkara. Ya kan, sodakoh tapi yang jariah. Bukan sodakoh biasa, tapi sodakoh yang jariah. Yang jariah itu wakaf ini sangat strategis. Jadi kalau mau melihat dunia peradaban dan seterusnya, panjenengan bisa mempelajari peradaban kejayaan Islam. Pasti puncak kejayaannya itu ada irisannya dengan perwakafan. Jadi puncak kejayaan dari dunia Islam itu, peradaban itu pasti beririsan dengan bagaimana modernitas saat itu, kesadaran publik saat itu tentang perwakafan. Itu simbol. Iya. Ya, ini yang relevan dengan Prof. Nur sebagai Menteri Tokoh Pendidikan nih, Prof. Sampai sekarang kan masih ngajar di ITS ya. Ingat kan kampus Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko? Maroko. Itu kan yang tertua pertama, ya, Prof ya? Ya, pertama. Digerakkan oleh Ibu Fatimah, perempuan juga ya. Basisnya wakaf. Cicitnya Rasulullah itu kan. Basisnya wakaf. Itu. Oke, itu kemarin kenapa teman-teman di perguruan tinggi kita ajak untuk mereka tadinya mengenal sebagai dana abadi. Ya, endowment fund. Ya, oke. Tapi itu adalah ekivalen dengan wakaf. Ya. Cuma tidak ada stempel syariahnya aja gitu ya. Ada stempel syariahnya. Endowment fund ini. Sehingga apa? Sehingga saya bilang sangat sayang. Kalau kita hanya ngumpulin uang 100 juta taruhlah begitu,
tetapi tidak punya ruh keagamaan, kita hanya dapat sekarang saja. Tapi kalau uang sama-sama 100 juta kita kelola ini, tapi ini punya ruh keagamaan, kita niatkan sebagai bagian dari itba Rasulullah, ibadah, kita tidak jadi pengemis pada saat kita meninggal dunia. Iya. Karena ada aliran yang terus menerus. Iya. Ya, kalau tidak jadi pengemis. Iya, Bro. Jadi setelah Al-Qarawiyyin kan ada Al-Azhar. Al-Azhar kan juga dikelola dengan wakaf ya. Bahasanya wakaf. Oh. Baru di situ terus niru orang lain, Oxford dan seterusnya, Harvard. ya Harvard dan seterusnya menggunakan kata endowment fund. Oh. Jadi ini materialnya sama, ruhnya yang dilepas. Oh, I see. Wakaf kan ada harta, tapi ada ruhnya. Tapi oleh mereka hanya diambil endowment fund-nya saja. Hartanya saja diambil, ruhnya lepas. Nah, tentu kita sayang bagi kita. Mereka itu dua-duanya penting, hartanya penting, ruhnya juga penting. Nah, artinya dalam dunia pendidikan di Indonesia, di tanah air kita ini, itu model-model endowment fund, dana abadi itu bisa dijadikan Wakaf. skema wakaf yang Bisa. yang sejati kan, Bro? Bisa. Dan itu sudah dibuktikan. Paling nggak ETS. Iya. ETS setiap tahun dia berwakaf minimal 20 miliar. Minimal 20 miliar. Minimal 20 miliar. Dari anggaran belanjanya ITS sendiri. Ya, itu. Dan yang lain juga akan ikut. Itu yang dibelikan instrumen namanya cash wakaf link sukuk, CWLS itu ya. CWLS. Yang private placement itu ya. Private placement. Nah, itu dijamin oleh Kementerian Keuangan. Oleh negara yang jamin. Iya, Jadi kuponnya aman. menarik. Kuponnya menarik. Daripada deposito biasa. Daripada deposito biasa dan seterusnya ini. Oleh karena itu memang ada persyaratan khusus. Ada kondisi khusus kalau kita mengelola wakaf uang. Kalau kita mengelola wakaf tanah kita tanamin pohon, ternyata gagal panen, ya tanahnya masih ada. Iya. Tapi kalau kita mengelola wakaf uang, salah kelola, uangnya yang tidak ada. Waduh, lebih berat itu. Itu berat. Ya, Oleh karena itu apa? Prinsip dasar yang namanya low risk atau bahkan zero risk, harus itu ya. menjadi andalan utama di dalam mengelola wakaf uang itu. Kalau enggak, risikonya kegedean. Kalau no risk kan hampir mustahil, Prof. Kalau usaha sekarang kalau gitu. yang dijamin pemerintah kan bisa. Itu no risk gitu. No risk kan ya, pemerintah kan. CWLS, ya. Kita asumsikan pemerintah tidak mungkin bangkrut lah. Iya. Tapi kalau kita investasikan ke apa dan seterusnya, kalau hitung-hitungan. Nah, maksud saya kalau sektor produktif kan bisa aja itu rugi, Bisa aja. Tapi kalau dengan perhitungan yang matang dan track record yang bagus, insya Allah enggak. Jadi harus dapat fund manager atau yang top, yang cakap ini, ya kan? Itu. Ya, termasuk juga kan ada sekarang itu wakaf saham, Prof ya. Wakaf saham. Boleh kan ya? Boleh. Ada ya. Sekarang itu alhamdulillah diversifikasi. Macam-macam ya. Aset wakaf dan itu teman-teman di Dewan Syariahnya pun juga sudah semakin kreatif, semakin terbuka untuk melakukan diversifikasi aset wakaf tadi itu. Nah, beberapa bulan yang lalu di Universitas Brawijaya dan di Universitas Islam Negeri di Malang itu dibahas juga tentang ini, Prof. Wakaf itu logam mulia, perhiasan gitu. Iya. Bisa juga itu ya. Bisa. Itu kalau gitu itu serahkan pada ahlinya, teman-teman syariah untuk melakukan kajian ahli syariah aset-aset itu. Iya. Tugas kita sekali lagi 3 yang paling pokok, Pak Wahyu. Iya. 1, jangan berhenti melakukan sosialisasi, literasi, meningkatkan kesadaran dan berdoa agar menjadi wakaf society, masyarakat berbasis wakaf. Yang kedua, kita terus-menerus perkuat yang namanya penadhiran. Ya, penadhiran. Karena kata kuncinya ada di nadhir. Begitu nadhir ini sukses mengelola aset wakaf, maka ini menjadi role model. Kita itu kan kurang contoh. Kalau begitu ada contoh orang sukses, wah seneng. Iya. Nah, kita perlu perbanyak contoh sukses, kisah sukses di dalam perwakafan itu. Iya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting itu teruslah bekerja sama dengan siapapun
Ya, pemerintah, swasta, macam-macam. Terus untuk Kolaborasi kolaborasi partnership. membangun ekosistem wakaf. Jadi wakaf itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi wakaf itu bisa menjadi bagian dari ekosistem. Coba panjenengan hitung secara sederhana. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berhaji. Ada berapa ratus ribu yang berhaji. Kalau mereka berwakaf setiap jamaah haji itu 5.000, 10.000. Kali ratusan ribu. Sudah ketemu. Iya. Dan 5.000, 10.000 bukan sesuatu yang mahal. Yang kalau hilang tidak kita cari. Karena biaya nyarinya lebih mahal daripada yang dicari. Ya. Iya. Nah, itu kalau kita bisa bekerja sama terus menerus, ini akan ada akumulasi yang luar biasa. Oleh karena itu, membangun ekosistem perwakafan itu menjadi sesuatu yang sangat strategis. Makanya BWI yang baru-baru ini, Prof, itu mencanangkan program wakaf uang untuk ASN, untuk BUMN, apa aja. Kemudian dari wakaf korporat segala macam, terus kemudian termasuk calon jamaah haji, wakaf calon pengantin, itu ada juga itu ya. Banyak yang mantan itu tiap tahun itu ada berapa sekian ratus juta, ribu. Sekian juta kan yang menikah itu. Kali aja kali 100 ribu lah mau nikah. Nah, itu kalau yang cantin itu wakaf calon pengantin ini ada pertimbangan tersendiri. Ada hitung-hitungan sendiri. Iya, Bro. Jadi begini ngitungnya dulu itu. Kenapa kita menurunkan wakaf cantin calon pengantin? Pernikahan itu kan tidak dijamin sukses. Ya, kan tidak dijamin. Iya. Banyak pernikahan ini meskipun sesuatu yang luar biasa, tapi tidak sukses. Virok, divorce, kan begitu kan? Begitu pernikahan terjadi divorce, pisah, efeknya luar biasa. Kalau dia punya anak, karena dia pisah dengan bapaknya, maka sang ibu belum cukup dia untuk membiayainya. Ini siapa yang nanggung? Termasuk yang nanggung ibunya dan seterusnya. Maka sebagai satu ekosistem besar pernikahan, ini harus ada yang memitigasi. Kalau ada yang gagal. Yaitu apa? Minimal dari aspek sosial ekonominya. Begitu pernikahan ini terus dia gagal, padahal dia punya anak, siapa yang memastikan anaknya ini dapat beasiswa atau untuk sekolahnya? Pendidikannya. Atau minimal biaya kehidupan keseharian siapa? Social safety net-nya itu. Social safety net-nya seperti apa? Nah, dengan wakaf cantin ini, itu didedikasikan untuk melindungi akibat kegagalan dari manajemen atau proses atau akad nikahnya itu. Jadi mauquf alaihnya ke para itu. Ya. Itu kalau pakai pendekatan sistem, setiap sistem itu harus ada mitigasi resiko. Iya. Dari sistem pernikahan bagus sistem ini. Risiko kegagalan ya. Tapi ada risiko kegagalan. Yaitu apa? Perceraian. Cerai, iya. Kalau cerai akibatnya apa? Banyak di antara mereka, ibu-ibunya, karena terpaksa dia harus memenuhi kebutuhannya, dia harus melakukan sesuatu yang di luar kebaikan. Siapa yang untuk menyambung hidup ya? Untuk menyambung hidup. Siapa yang nanggung ini? Iya. Demi anak-anaknya dan seterusnya. Maka kalau kita mikir ini sebagai ekosistem pernikahan ini, disitulah ada ini, ada mitigasi risikonya ini. Yang ini juga ada mitigasi risikonya. Sehingga kita mulai berpikir tidak hanya kebaikannya, tetapi antisipasi dari gagal panennya itu. Gitu. Makanya teman-teman dari Badan Wakaf Indonesia, Prof. Nuh, barusan menghitung potensi dari pengumpulan wakaf uang ini, kalau bisa dihimpun dengan baik, itu ada sekitar 180 triliun. Iya. Iya kan? Wakaf uang itu. Iya. Kalau zakat, teman-teman zakat, Basnas menghitung 320 triliun. Jadi total ini dua ini bisa 500 triliun ini. Iya, luar biasa. Tapi kan itu potensi. Padahal angka untuk mengentaskan kemiskinan itu butuhnya kira-kira 20 triliun ya katanya. Jadi ini bukan semata-mata statistically fenomena statistik. Ini fenomena kompleks.
Ya, Orang ngitung potensi ini itu mudah di atas kertas. Nah di kertas ya, Ya ya, kan? ya. Tapi ini kan bukan hanya terus ini, bukan. Tetapi pertanyaannya gimana mengkonversi potensi ini menjadi realitas. Menggerakkan hati Menggerakkan itu. dari Oleh para karena wakil-wakil itu itu, ya. oleh karena itu potensi oke, tapi tidak cukup. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya mengkonversi potensi tadi itu Iya, paling enggak menjadi realitas? Jadi 50%-nya aja, Wah, waduh. 30% aja 30%-nya udah. Udah terbebas luar biasa itu. Iya, Prof. Ya. Iya kan? Jadi luar biasa. Waduh. Oke. Ini matur nuwun sangat, Prof. Sami-sami. Satu penjelasan yang amat komprehensif, Iya. mendalam. Sekaligus ini rasa-rasanya kok akan memberikan satu benefit atau manfaat lah bagi sahabat-sahabat wakaf. Jadi lebih tahu mereka. Insya Allah. Ya, apa itu wakaf dan kenapa mereka harus tergerak hatinya untuk berwakaf rame-rame. Ya. Iya kan? Oke. Terima kasih banyak, Prof. Sami-sami. Nanti kita ketemu lagi dalam perbincangan lebih lanjut tentang Perwakafan. wakaf kita. Insya Allah. Karena dengan begini semakin yakin kita ya bahwa wakaf itu Keren. keren. Wakaf itu keren. Ya, hadirin, ini bincang-bincang dengan Pak No. Terima kasih banyak ya atas atensinya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, Prof. Sami-sami. Silakan kalau diunjuk ini. Silakan. Iya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur nuwun. wabarakatuh.